Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rena Ramadhana Putri, biasa dipanggil Rena, dari program studi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, teman-teman, jadi program ini tuh berfokus pada pengembangan kompetensi konselor ataupun guru dalam memberikan layanan bimbingan kepada individu maupun kelompok, termasuk siswanya di sekolah nanti. Nah, program ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap keberagaman budaya sebagai bagian dari pendekatan konseling yang efektif. Nah, dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, konselor diharapkan mampu beradaptasi dan peka terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda untuk memberikan layanan yang lebih relevan dan sensitif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makna nilai tradisi cengbeng etnis Tionghoa, kajian budaya, dan sosial. Kita masuk ke pentingnya konselor memahami budaya atau peka terhadap budaya. Memahami budaya merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Dalam dunia yang semakin beragam ini, kepekaan budaya menjadi kunci untuk memberikan layanan konseling yang efektif dan bermakna. Dengan memiliki rasa peka budaya, konselor dapat yang pertama itu menghargai perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kepekaan budaya ini memungkinkan konselor untuk menghargai dan memahami perbedaan yang ada di antara berbagai budaya. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan norma yang unik. Dan dengan menghargai perbedaan ini, konselor dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi kliennya. Hal ini penting untuk membangun rasa saling menghormati dan kepercayaan antara konselor dan kliennya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dengan memahami latar belakang budaya klien yang berbeda ini, konselor dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih empatik. Contohnya itu misalnya nih, ketika klien merasa bahwa konselor memahaminya dan menghargai budayanya, mereka tuh mungkin lebih terbuka untuk berbagi pengalaman dan perasaan yang mereka alami. Hubungan yang kuat ini sangat penting dalam proses konseling, karena dapat meningkatkan efektivitas intervensi yang dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga itu menghindari kesalahpahaman yang dapat muncul akibat perbedaan nilai dan norma. Atau kesalahpahaman ya. Oke, jadi kesalahpahaman ini seringkali terjadi ketika konselor tidak memahami nilai dan norma yang dianut oleh kliennya. Dengan kepekaan budaya, konselor dapat mengidentifikasi kesalahpahaman dan menghindarinya. Nih, misalnya, dalam konteks tradisi Cengming atau Cengbeng, seorang konselor yang peka budaya akan memahami pentingnya ritual tersebut bagi klien Tionghoa dan tidak akan meremehkannya sebagai sekadar kebiasaan. Nah, yang keempat itu menyusun pendekatan konseling yang lebih sesuai dengan konteks budaya klien. Nah, kepekaan budaya memungkinkan konselor untuk menyusun pendekatan konseling yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks budaya kliennya. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik budaya yang dianut klien, konselor dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan dapat diterima oleh kliennya. Hal ini tuh tidak hanya meningkatkan hasil konseling, akan tetapi juga memperkuat rasa percaya diri klien dalam menjalani proses konseling. Dengan demikian, kepekaan budaya bukan hanya sekadar tambahan dalam keterampilan seorang konselor, akan tetapi juga merupakan fondasi yang sangat penting untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan kliennya. Nah,
Selanjutnya itu dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam ini, pemahaman budaya menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan efektif dalam praktik konseling. Selanjutnya kita masuk ke gambaran nilai budaya suku yang dipilih, yaitu tradisi Cengbeng atau Cengmeng. Nah, teman-teman, jadi dalam mini riset ini tuh berfokus pada tradisi Cengbeng yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis Tionghoa yang mengandung nilai-nilai penting. Yang pertama itu seperti penghormatan kepada leluhur, yang dimana tuh Cengbeng ini merupakan bentuk bakti dan penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal, serta sebagai ungkapan rasa syukur dan penghargaan terhadap warisan yang telah ditinggalkan. Nah, yang kedua yaitu kebersamaan keluarga, yang dimana tradisi ini tuh dapat memperkuat ikatan keluarga melalui kegiatan bersama, seperti membersihkan makam dan berdoa. Terus biasanya tuh anak-anak atau remaja yang sedang kuliah di luar kota, dia tuh sebelum pelaksanaan Cengbeng akan kembali ke tempat asalnya masing-masing untuk melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan pada leluhurnya. Yang ketiga, solidaritas antar generasi. Nah, Cengbeng ini menjadi momen untuk berbagi cerita dan pengalaman antar generasi, sehingga nilai-nilai budaya dapat ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Yang keempat, pelestarian identitas budaya. Nah, tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya etnis Tionghoa di tengah masyarakat yang multikultural. Terkait tujuan penelitian budaya pada mini riset ini, yang pertama itu menggali makna simbolik dari tradisi Cengmeng atau Cengbeng dalam konteks budaya Tionghoa. Yang kedua, meneliti nilai-nilai sosial yang tercermin dalam pelaksanaan tradisi Cengbeng. Yang ketiga, memahami pandangan generasi muda Tionghoa terhadap tradisi ini dan relevansinya dalam kehidupan modern. Selanjutnya, terkait pertanyaan penelitian budaya pada mini riset ini, yang pertama itu, apa makna simbolik dari tradisi Cengbeng? Yang kedua, nilai-nilai sosial apa yang tercermin dalam pelaksanaan Cengbeng? Yang ketiga, bagaimana pandangan generasi muda Tionghoa terhadap tradisi ini? Terkait tempat dan waktu penelitian dalam mini riset ini, kita melakukannya di Jakarta Selatan, tepatnya di Kelenteng Kebajikan Agung, pada tanggal 22 hingga 23 Juni 2025, bertepatan dengan perayaan Cengbeng menurut kalender Tionghoa. Terkait cara pengambilan data atau prosedur dalam mini riset ini, kami melakukan pengumpulan yang dilakukan dengan beberapa tahap, yang dimana pertama kami survei tempat. Sebelum melakukan pengumpulan data, kami melakukan survei tempat terlebih dahulu ke Kelenteng Kebajikan Agung yang berada di Jakarta Selatan. Yang dimana survei ini dilakukan untuk memahami dan melihat konteks fisik dan sosial tempat pelaksanaan tradisi Cengbeng. Dalam survei ini, kami juga mengamati kondisi kelenteng serta fasilitas yang ada dalam tempat tersebut. Yang kedua, kami melakukan wawancara mendalam. Nah, setelah survei ini, kami melakukan wawancara mendalam dengan informan yang merupakan pengurus kelenteng dan juga merupakan anggota komunitas Tionghoa, yaitu Bapak Gunarsa. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, di mana tuh kami menyiapkan daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan atau Bapak Gunarsa untuk berbagi pengalamannya dan pandangan mereka secara mendalam. Nah,
Pertanyaan ini diajukan mencakup seperti penjelasan tentang tradisi cengbeng dan asal-usulnya. Yang kedua, proses pelaksanaan tradisi, yang termasuk tuh kegiatan ziarah ke makam dan persiapan sesaji. Nah, selanjutnya itu nilai-nilai budaya dan sosial yang tercermin dalam pelaksanaan cengbeng. Selanjutnya, peran anggota keluarga dalam tradisi ini dan interaksi antar generasi selama pelaksanaan. Terus selanjutnya, yang keempat, kami melakukan dokumentasi yang dimana tuh selain wawancara, kami juga melakukan dokumentasi dengan mengambil foto-foto perlengkapan tradisi cengbeng seperti dupa atau persembahan yang ada di dalam kelenteng dan juga patung-patung yang ada dalam kelenteng tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi cengbeng serta kontribusinya terhadap pelestarian budaya etnis Tionghoa di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke hasil mini riset ini. Nah, hasil dari penelitian mini riset ini menghasilkan temuan-temuan tentang pengalihan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi cengbeng atau cengbeng. Nah, melalui wawancara dengan informan yaitu Bapak Gunarsa, juga termasuk pengurus kelenteng dan anggota komunitas, kami juga menemukan beberapa tema utama yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial dalam pelaksanaan tradisi ini. Yang pertama itu, makna simbolik tradisi cengbeng atau tradisi cengbeng yang dimana tuh dipahami sebagai bentuk penghormatan dan juga bakti kepada leluhur. Nah, di sini Bapak Gunarsa juga menjelaskan bahwa ritual ini berakar dari nilai-nilai filial piety dalam ajaran Konfusianisme yang dimana tuh menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan orang tua dan leluhur. Terus pelaksanaan cengbeng juga dianggap sebagai kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Tradisi ini juga mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap leluhur. Yang kedua, nilai-nilai sosial yang tercermin dalam praktik cengbeng memperkuat kebersamaan keluarga dan solidaritas antar negara, di mana kegiatan ini tuh membersihkan makam, menyiapkan sesaji, dan juga makan bersama setelah upacara menjadi momen penting untuk mempererat hubungan keluarga. Nah, di sini teman-teman, Bapak Gunarsa menekankan juga bahwa momen ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman antar generasi, sehingga nilai-nilai budaya dapat ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, teman-teman, generasi muda sebagian besar tuh masih melihat cengbeng itu sebagai tradisi yang penting, meskipun beberapa mengaku mulai merasa kurang relevan karena kesibukan dan perubahan gaya hidup. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan tradisi ini di era modern, di mana nilai-nilai tradisi harus bersaing dengan tuntutan kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks. Yang keempat, teman-teman, makna simbolik benda-benda ritual yang dimana tuh benda-benda yang dibawa saat cengbeng seperti dupa, makanan, dan kertas sembayang memiliki makna simbolik yang dalam, yang dimana dupa itu berfungsi sebagai penghubung spiritual antara dunia yang hidup dan dunia arwah.
Yang kedua, eh, makanan sebagai tanda penghormatan, dan juga yang ketiga, kertas sembayang melambangkan doa dan restu bagi arwah. Selanjutnya masuk ke pembahasan penelitian. Terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi cengbeng memiliki makna yang mendalam bagi komunitas Tionghoa, terutama dalam konteks pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial. Nah, jika merujuk pada teori nilai budaya Clyde Kluckhohn, tradisi ini mencerminkan sistem nilai yang sangat menekankan pada loyalitas keluarga dan kesinambungan antar generasi. Nah, nilai-nilai seperti penghormatan kepada leluhurnya itu dan kesetiaan terhadap keluarga menjadi prinsip utama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, teori Clifford Geertz tentang makna simbolik juga tampak dalam ritual cengbeng. Setiap simbol dan tindakan dalam tradisi ini memiliki makna sosial dan spiritual yang dipahami secara kolektif oleh komunitas. Nah, proses transmisi budaya lintas generasi di mana tuh anak-anak diperkenalkan pada makna dari setiap elemen dalam tradisi ini oleh orang tua, yang dimana untuk menciptakan kesinambungan budaya dan memperkuat kohesi sosial di tengah tantangan modernisasi. Nah, penelitian ini juga relevan dengan studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ante dan Sutrisno 2024, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya seperti penghormatan kepada leluhur tetap dapat dijaga dalam masyarakat yang memiliki pandangan religius yang berbeda. Nah, selain itu, penelitian oleh Sutami 2022 yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda, yang sejalan dengan temuan kami bahwa cengbeng bukan sekedar ritual, tetapi juga mendium pendidikan moral dan pelestarian identitas budaya. Dengan demikian, tradisi ini atau tradisi cengbeng ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual penghormatan, akan tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya dalam komunitas Tionghoa di Jakarta Selatan. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, nilai-nilai tradisional ini masih memiliki tempat yang dapat dilestarikan dalam kehidupan masyarakat, berkontribusi pada pelestarian identitas budaya etnis Tionghoa di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian mini research pada pendekatan BK. Oke, teman-teman. Jadi, penelitian ini tuh memberikan wawasan penting bagi praktik bimbingan dan konseling, terutama dalam konteks konseling multikultural, yang dimana temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik konseling untuk meningkatkan efektivitas intervensi bagi klien dari latar belakang budaya Tionghoa. Nah, beberapa temuan yang sesuai dalam pendekatan BK yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui pentingnya pemahaman budaya klien. Nah, di sini tuh konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya etnis Tionghoa, khususnya dalam hal filial piety atau bakti pada leluhur. Nah, kebersamaan keluarga dan juga simbol-simbol dalam ritual cengbeng itu tuh konselor harus menguasainya. Nah, seperti contoh kasusnya misalnya seorang remaja Tionghoa yang mengalami konflik dengan orang tua terkait kewajiban mengikuti cengbeng mungkin tidak sekadar mengalami masalah komunikasi, tetapi juga benturan antara nilai tradisional dan modernitas. Nah, teman-teman, jadi dalam situasi ini tuh konselor perlu menghargai
dan memahami nilai-nilai budaya ini saat membantu klien menyelesaikan konfliknya. Dengan memahami konteks budaya, konselor tuh dapat memberikan saran yang lebih sesuai dan relevan terhadap kebutuhan kliennya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pemanfaatan nilai budaya sebagai modal penguatan resiliensi. Nah, dalam tradisi Cengbeng ini, kita dapat mengetahui bahwa Cengbeng dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan psikologis bagi individu dalam menghadapi kehilangan atau loss atau pengumpulan identitas. Nah, di sini tuh konselor dapat membantu klien mengeksplorasi makna personal dari ritual ini untuk menemukan makna hidup dan koneksi dengan akar budaya mereka. Misalnya, konselor dapat memfasilitasi atau diskusi tentang bagaimana ritual Cengbeng yang membantu klien mengatasi perasaan kehilangan dan memperkuat rasa identitas mereka sebagai bagian dari komunitas Tionghoa. Yang ketiga, bisa juga dengan pendekatan holistik dalam konseling. Nah, mengingat bahwa Cengbeng melibatkan aspek spiritual, emosional, dan sosial, konseling peka budaya harus mempertimbangkan seluruh aspek ini dalam intervensi. Nah, di sini konselor juga perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada masalah yang dihadapi kliennya. Akan tetapi, konselor juga harus memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai yang mendasari perilaku kliennya itu. Nah, dengan pendekatan holistik, konselor dapat membantu kliennya menemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya terkait layanan konseling peka budaya yang perlu dikembangkan untuk komunitas Tionghoa, berdasarkan temuan penelitian, kami menemukan beberapa layanan konseling yang dapat dikembangkan untuk mendukung komunitas Tionghoa, yang dimana tuh pertama bisa juga dengan konseling keluarga dengan pendekatan budaya. Nah, di sini kita dapat membantu keluarga Tionghoa dalam mentransmisikan nilai-nilai Cengbeng kepada generasi muda. Nah, konselor juga dapat berperan sebagai mediator dalam diskusi antar generasi tentang makna tradisi ini di era modern. Dengan memfasilitasi dialog antara generasi tua dan generasi muda, konselor juga di sini tuh dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat ikatan keluarga. Yang kedua, yaitu workshop dan psychoeducation untuk generasi muda. Di sini, kami mengadakan program edukasi tentang makna filosofis Cengbeng bagi remaja Tionghoa. Sehingga mereka tuh nggak hanya melihat sebagai kewajiban semata, tetapi juga sebagai bagian dari identitas mereka. Nah, teman-teman, program ini dapat mencakup simulasi diskusi interaktif tentang bagaimana menyeimbangkan budaya tradisional dengan gaya hidup modern, serta mengajak generasi muda untuk berbagi pengalaman mereka terkait tradisi ini. Selanjutnya, yang ketiga, intervensi konseling untuk isu kehilangan dan dukungan berduka. Nah, karena Cengbeng berkait erat dengan penghormatan pada leluhur, konselor tuh diharapkan dapat mengembangkan metode grief counseling yang berbasis nilai-nilai ritual ini. Nih, misalnya konselor dapat memfasilitasi klien untuk mengekspresikan duka melalui cara-cara yang sesuai dengan budaya mereka, seperti menulis atau membuat persembahan simbolik untuk mendiang keluarganya. Nah, pendekatan ini dapat membantu klien merasakan dukungan emosional yang lebih kuat dan juga membuat klien merasa berdamai dengan hidupnya. Yang keempat, konseling untuk isu identitas budaya.
yang dimana tuh di sini dapat membantu individu Tionghoa yang mengalami cultural identity konflik atau misalnya antara nilai Tionghoa dan pengaruh terhadap globalisasi. Di sini, konselor dapat menggunakan teknik naratif untuk mengeksplorasi peran Cengbeng dalam bentukan identitas diri kliennya. Dengan memahami bagaimana tradisi ini membentuk identitas mereka, klien dapat lebih mudah mengatasi konflik yang muncul akibat pergeseran nilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Cengbeng, ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam studi lanjutan. Seperti yang pertama itu eksplorasi dampak psikologis Cengbeng, di mana penelitian lebih lanjut dapat menguji bagaimana partisipasi dalam Cengbeng mempengaruhi kesejahteraan psikologis, perasaan keterhubungan keluarga, atau coping mechanism dalam menghadapi kehilangan. Nah, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ritual ini berkontribusi pada kesehatan mental individu dalam komunitas Tionghoa. Nah, teman-teman, yang kedua, studi komparatif antar generasi. Nah, yang dimana tuh seperti membandingkan pandangan generasi lama versus generasi muda terhadap Cengbeng secara kuantitatif untuk mengukur sejauh mana perubahan persepsi terjadi. Nah, penelitian ini dapat membantu memahami dinamika perubahan nilai dalam komunitas Tionghoa dan bagaimana hal ini mempengaruhi praktik tradisi. Nah, yang ketiga, mungkin pengembangan model konseling berbasis budaya, yang dimana tuh seperti merancang atau menguji efektivitas modul konseling peka budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai Cengbeng untuk komunitas Tionghoa. Model ini dapat digunakan sebagai panduan bagi konselor dalam memberikan layanan yang lebih relevan dan sensitif terhadap kebutuhan kliennya. Mungkin yang keempat itu eksplorasi pada komunitas Tionghoa di berbagai lokasi. Nah, teman-teman, penelitian ini serupa dapat dilakukan di daerah lain seperti Jakarta Timur maupun Bekasi atau Tangerang, untuk melihat variasi praktik makna Cengbeng dalam konteks lokal yang berbeda. Nah, dengan memahami perbedaan ini, mungkin konselor dapat lebih baik menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas yang berbeda. Dengan pengembangan lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam praktik konseling multikultural, serta membantu melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang terus berubah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.